Nah, begitu juga dengan suami yang selingkuh. Dia sedang jatuh cinta, sedang tenggelam dalam kenikmatan. Nah, biasanya dia juga bakal merasa terusik di sini dan bakalan marah kalau kita berusaha mengingatkan, menasehati, ngasih tahu, apalagi memarahi. Ya karena kalau bangkit aja belum, gimana mau menyadarkan suami yang selingkuh? Selain bakso, ada nggak sih makanan lain yang Bunda di sini sukai? Nah, lalu besoknya saya ajak Bunda jalan-jalan beli makanan favorit Bunda yang lain yang nggak melanggar pantangan dokter. Ya, kira-kira seperti itulah cara saya menyadarkan klien-klien saya. Ya, nggak hanya menasehati, ya, menceramahi atau memarahi suami yang selingkuh, tapi lebih pada menawarkan sumber kenikmatan lain yang halal buat suami. Ya, jadi klien saya ini saya dorong untuk mencari tahu nih, apa sih sebabnya? Apa sih yang dicari suami dari selingkuhannya? Apakah itu soal pelayanan? Ya. Apakah itu soal sikap si pelakor? Nah, apakah itu soal servis di ranjang? Atau apa nih? Apa yang kurang selama ini di rumah? Apa karena bahasa kasihnya itu nggak cocok? Ya, auranya lagi nggak selaras? Atau apa? Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, tugas selanjutnya adalah menjaga hubungan baik sama suami. Iya, dibilang berat, ya memang berat, Bun. Terus terang saja, ini nggak mudah. Bayangkan nih, Bun, dalam kondisi diselingkuhi, istri harus menyingkirkan perasaannya sementara dulu ya, demi menjalin hubungan yang nyaman. Mereka harus hindari dulu bahas soal pelakor. Mereka harus tetap bersikap baik, harus bisa menampilkan senyum dan sikap yang baik ke suami. Ya ini pasti nggak mudah. Iya, saya apresiasi. Saya kasih jempol nih buat sahabat Bunda yang sudah bersedia dibimbing dan menjalani prosesnya sampai berdarah-darah. Jadi, ya memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, kenapa harus menjaga hubungan? Karena hubungan yang baik inilah yang nantinya bisa menarik kembali hati suami dari pelakor. Ya, ketika suami merasa buntu sama pelakor, dia akan ingat dia masih berhubungan baik sama istrinya dan dia akan merasa nyaman untuk kembali. Tapi kalau hubungan suami istri ini masih renggang, masih saling marah, auranya belum selaras, lalu suami dipaksakan balik ke istri syah dan putus dari pelakor, ya kebanyakan hasilnya justru nggak bagus. Ya, kalau ngomongin soal hasil, sebenarnya itu semua Allah yang ngasih ya Bunda. Saya di sini hanya membantu. Nah, itu yang saya tekankan pada klien-klien saya. Ya, saya sering bilang via telepon nih, Bun. Bun, ya, kita niatkan berikhtiar lahir batin ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau nantinya suami mau sadar, anggap saja itu bonus dari Allah. Tapi fokus kita sekarang adalah melakukan yang terbaik, menjadi sosok istri terbaik di mata Allah demi kebahagiaan kita sendiri dan supaya Allah ridho. Nah, apa yang sedang saya bangun di sini? Ya, rasa tawakal kepada Allah. Jadi semua itu diawali dengan tawakal, meluruskan niat, bergantung kepada Allah. Kita mendekat sama Allah dengan berbagai amalan ibadah, entah itu sholat, mengaji, berzikir, ya, dengan wirid Asma Ar-Rahman yang saya ijazahkan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah hati itu total bergantung sama Allah secara fisik, kita juga wajib bergerak. Kita berusaha sebaik mungkin mengerahkan semua kemampuan kita untuk menjadi istri yang terbaik, menunjukkan sikap yang terbaik. Jadi, secara fisik kita berusaha mati-matian, tapi secara batin kita pasrah total bergantung sama Allah. Nah, ibaratnya nih, ketika kita lagi berusaha, kita mati-matian ya, habis-habisan, kita lakukan yang terbaik, kita caper nih, cari perhatian, tapi bukan sama suami, tapi sama Allah. Malamnya kita berdoa, berzikir, kita minta sama Allah, kita ademkan hati kita kembalikan pengharapan kita semata-mata buat Allah. Ya, nggak berharap sama siapa-siapa. Sehingga apa? Kita bisa rileks dan tenang karena yakin
ada Allah yang bakal ngasih hasil terbaik. Nah, rasa rileks, tenang, yakin, inilah nantinya yang akan menjernihkan pikiran kita, memancarkan aura positif yang kuat dalam diri kita, sehingga tutur kata dan perbuatan baik kita ini lebih mudah masuk ke dalam hati suami.